Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam podcast mata kuliah HR Foundation. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan SDM, analisis jabatan dan desain pekerjaan. Sebagai pendahuluan, jadi aktivitas SDM, sumber daya manusia, ini senantiasa harus konsisten atau sejalan dengan arah, strategi, dan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Sehingga di dalam perusahaan ini karyawan atau SDM yang ada ini bisa berada di tempat yang tepat, berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, melakukan sesuatu dengan tepat, dengan cara yang tepat, atau istilah bahasa asingnya the right man in the right place at the right time, doing the right thing in the right way. Kemudian kita masuk ke perencanaan SDM. Perencanaan bisnis yang diikuti dengan perencanaan SDM yang baik ini akan menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang dimaksud dengan perencanaan SDM ini adalah proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan SDM di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dengan melihat ketersediaan SDM baik di dalam atau internal maupun di luar atau eksternal untuk menyesuaikan dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul sepanjang periode waktu tertentu. Selanjutnya, apa manfaat dari perencanaan SDM? Jadi manfaat dari perencanaan SDM ini dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik, dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, dan yang berikutnya dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan program kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian di dalam perencanaan SDM itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yang penting. Yang pertama adalah peramalan kebutuhan SDM. Ini disebut sebagai permintaan dari organisasi atau perusahaan terhadap sumber daya manusia. Jadi yang dimaksud peramalan kebutuhan SDM ini menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya, baik itu usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi. Kemudian penyebab permintaan SDM atau kebutuhan SDM ini adalah ada 3 faktor. Faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan kompetitor atau pesaing. Kemudian faktor organisasional meliputi rencana strategik, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi, dan jabatan. Kemudian faktor angkatan kerja terdiri dari pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Ini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan SDM. Kemudian peramalan kebutuhan ini akan menentukan besarnya permintaan akan SDM atau the demand for human resource. Selanjutnya tentang peramalan ketersediaan SDM atau penawaran SDM. Yang dimaksud
penawaran ketersediaan atau availability forecast ini adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan atau penawaran SDM, ini manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal, yaitu para pekerja atau karyawan yang dipekerjakan saat ini, dan sumber-sumber eksternal, yaitu pasar tenaga kerja. Kemudian selanjutnya apabila terjadi kondisi kekurangan karyawan atau defisit, maka alternatif tindakan yang bisa dilakukan oleh manajer SDM ini yaitu melakukan rekrutmen kreatif, memberikan kompensasi yang menarik, memberikan program pelatihan dan standar seleksi yang berbeda, atau biasanya diturunkan. Ini karena pihak perusahaan atau organisasi ini membutuhkan karyawan atau kekurangan karyawan. Sebaliknya, jika yang terjadi ini adalah kondisi kelebihan karyawan atau surplus, maka tindakan-tindakan yang bisa dilakukan perusahaan, dalam hal ini manajer SDM, yaitu melakukan penarikan terbatas, kemudian mengurangi jam kerja, menawarkan pensiun dini kepada karyawan, dan melakukan perampingan atau downsizing. Ya, ini tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan analisis jabatan ini adalah proses sistematis yang menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Kemudian elemen dari analisis jabatan ini ada 3 elemen atau 3 komponen. Yang pertama adalah job description, kemudian job specification, dan job performance standard. Ya, ini elemen atau komponen ya dalam analisis jabatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang job description atau deskripsi pekerjaan. Yang dimaksud deskripsi pekerjaan ini adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ini deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan. Jadi hal yang pokok dalam deskripsi pekerjaan ini adalah tentang tugas yang harus dilakukan oleh seorang karyawan. Itu mencakup apa saja, ini diuraikan dalam deskripsi pekerjaan. Kemudian berikutnya tentang job specification atau spesifikasi pekerjaan. Itu adalah yang dimaksud spesifikasi pekerjaan itu adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Ini spesifikasi pekerjaan atau kualifikasi minimal yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Ini spesifikasi pekerjaan. Kemudian elemen yang ketiga yaitu standar kinerja, ya, job performance standard tadi. Jadi standar kinerja ini adalah sasaran-sasaran baik kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai oleh suatu pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Sasaran kuantitatif meliputi
misalkan peningkatan penjualan, target produksi dan sebagainya. Ini sasaran kuantitatif. Kemudian sasaran kualitatif, misalnya peningkatan keterampilan, perbaikan sikap dan perilaku. Ya, ini tentang standar kinerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke desain pekerjaan. Ya, desain pekerjaan atau job design, ya. Ini pekerjaan itu perlu didesain atau dirancang sedemikian rupa, ya, agar pemegang atau pelaksana pekerjaan menjadi produktif dan mendapatkan kepuasan kerja. Sehingga yang dimaksud desain pekerjaan ini adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi atau perusahaan. Ya, selanjutnya masih berkaitan dengan desain pekerjaan. Ini tentang teknik-teknik desain pekerjaan, ya. Ada empat teknik yang bisa dilakukan dalam mendesain sebuah pekerjaan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai simplifikasi. Jadi maksud simplifikasi ini pekerjaan yang disederhanakan menjadi bagian-bagian kecil sehingga menjadi terspesialisasi. Resikonya adalah bisa menimbulkan kebosanan yang tinggi. Ya, ini simplifikasi. Kemudian yang kedua, pemekaran atau enlargement. Ini pekerjaan diperluas secara horizontal sampai pada tingkat di mana terdapat kesamaan fungsi, tugas dan tanggung jawab diselesaikan oleh seorang pegawai atau bagian. Ini pemekaran atau enlargement atau disebut juga sebagai horizontal loading, ya. Jadi pemekaran secara horizontal. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengayaan atau enrichment, ya. Enrichment ini penambahan tugas dan tanggung jawab yang bersifat vertikal dari para pegawai untuk mengurangi kebosanan, memberikan lebih banyak otorisasi untuk melaksanakan pekerjaan dan pengambilan keputusan dan meningkatkan tanggung jawab. Jadi pengayaan atau enrichment ini disebut sebagai vertical loading. Jadi karena diberi tambahan tugas dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat adalah rotasi atau rotation. Ini karyawan secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi atau pekerjaan yang lainnya di dalam organisasi. Teknik ini akan membuat pegawai atau karyawan tidak merasa bosan dan banyak bidang pekerjaan yang akan diketahuinya. Namun kelemahannya ini tingkat produktivitasnya akan rendah. Demikian materi tentang perencanaan SDM, analisis jabatan dan desain pekerjaan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.